Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang saya hormati Bapak Pengawas SD Korwil Bidik Kecamatan Cilacap Utara, Ibu Pengawas GPAI Kecamatan Cilacap Utara, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Cilacap Utara, Ketua GPAI dan jajarannya, Guru PAI Sekecamatan Cilacap Utara, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sesi Kultum Ramadan edisi 21 Ramadan 1444 Hijriah. Tak terasa, Ramadan sudah berada di penghujung 10 hari terakhir. Sudah saatnya kita untuk semakin giat dalam beribadah ya, karena ibarat perlombaan kita sudah hampir mencapai garis finish ya. Waktunya untuk mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga. Maksudnya untuk semakin meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah di bulan ini. Berbicara mengenai amalan pada bulan Ramadan, ada banyak sekali amalan-amalan eksklusif atau spesial yang hanya ada di bulan ini. Di antaranya yaitu puasa pada siang hari, kemudian sholat tarawih pada malam hari, kemudian ada peristiwa nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, dan akhir bulan Ramadan kita ada kegiatan pengumpulan zakat fitrah serta sholat id bersama. Nah, ibadah-ibadah ini merupakan ibadah tahunan ya, yang hanya kita laksanakan dalam 1 tahun sekali saja. Oleh karena itu kita perlu untuk mengkajinya kembali supaya tidak terlupa dengan syariatnya dan supaya kita bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang serba-serbi zakat, infak, dan sedekah. Kami sudah merangkum dalam beberapa pertanyaan terkait zakat, infak, dan sedekah. Simak video ini sampai akhir ya, kita akan membahasnya dalam beberapa menit ke depan. No skip-skip supaya tidak ketinggalan informasi di video ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Meskipun sama-sama berbagi kebaikan, antara zakat, infak, dan sedekah memang memiliki perbedaan dari sifat hukumnya. Zakat hukumnya wajib atau fardu ain. Sementara infak hukumnya berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang wajib, sunnah, bahkan ada juga yang haram. Kemudian sedekah hukumnya sunnah. Mari kita lihat lebih lanjut penjelasan tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, berkah, dan bertambah. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada 8 golongan penerima zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan biasanya dalam bentuk makanan pokok pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal itu kaitannya dengan zakat penghasilan atau perdagangan atau usaha yang kita miliki. Nah, zakat mal ini dikeluarkan jika telah memenuhi nisab dan haul. Nisab yaitu batas pendapatan yang dihasilkan, yaitu senilai 85 gram emas. Kemudian telah mencapai haul. Haul berarti batas waktu mengeluarkan zakat, yaitu 1 tahun Hijriah. Misalkan dalam 1 tahun seseorang mendapatkan penghasilan yang nilainya itu setara dengan 85 gram emas, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal yang besarnya 2,5% dari penghasilan yang didapat. Selanjutnya infak. Infak berdasarkan bahasa berasal dari kata anafako, artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk suatu kepentingan. Hukum infak beragam jenisnya. Ada infak wajib, contohnya membayar kafarat, kemudian nazar, dan menafkahi keluarga. Itu termasuk infak wajib. Sedangkan infak sunnah, contohnya menyantuni anak yatim. Sedangkan harta yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tujuannya haram, maka dia juga hukumnya haram. Berbeda dengan zakat, nilai infak tidak terikat jumlahnya dan penyalurannya tidak terikat dengan golongan tertentu. Sedangkan sedekah adalah nama umum dari setiap amal kebaikan. Dalam fikih kul ma'rufin sedekah,
Artinya setiap amal kebaikan adalah sedekah. Nah, sedekah berasal dari kata asidku, kemudian beralih menjadi tasdik, yang artinya benar dan membenarkan. Sedekah berarti menjadi pembuktian keimanan seseorang. Sebagai contoh, ketika seseorang memutuskan untuk sedekah, maka ia telah membuktikan keimanannya karena Allah telah memerintahkan untuk sedekah. Nah, sedekah ini tidak terbatas hanya dalam bentuk material saja, tetapi dapat juga dalam bentuk jasa yang bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya yaitu senyuman. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah, kita simak tabel berikut ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa dalil dan perintah tentang zakat, infak, dan sedekah? Perintah zakat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, mengenai infak juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Bunyinya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diriwayatkan pula dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengenai sedekah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana jika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Rasulullah menjawab, bekerjalah, kemudian hasilnya untuk diri sendiri dan bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika tidak mampu bekerja? Rasulullah menjawab, berikanlah pertolongan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika itu pun tidak bisa dilakukan? Rasulullah menjawab, kerjakanlah kebaikan dan hindari kejelekan. Maka yang demikian itu bagi muslim bernilai sama dengan sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bersedekah, tidak berzakat, ataupun tidak berinfak, karena sebagian dari apapun harta yang kita punya adalah milik Allah. Dan sebagian bisa jadi merupakan hak orang lain untuk yang seharusnya kita keluarkan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang banyaknya 4 mud dari bahan makanan pokok dalam suatu negeri seseorang. Nah, Nabi Muhammad pada zaman dahulu ketika mengeluarkan zakat itu hanya dalam bentuk 4: kurma, gandum, kismis, dan susu kambing. Lalu kenapa kok kita pakai beras? Padahal Rasulullah tidak pernah pakai beras ataupun uang. Nah, kita memaknainya karena antara kismis, kemudian kurma, gandum, dan susu kambing itu makanan pokok di negaranya Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan makanan pokok kita adalah beras, maka kita wajib membayar zakatnya berupa beras. Adapun konversinya yaitu 1 sok nilainya sama dengan 4 mud. Nah, 1 mud itu nilainya setara kurang lebih 7,5 ons. Maka 1 sok itu totalnya sekitar 2,5 kg atau 2,8 kg. Ada pula yang membulatkannya menjadi 3 kg. Tentunya tidak apa-apa ya, karena lebih baik lebih daripada kurang, bukan? Nah, kalaupun lebih maka ini akan bernilai sedekah. Nah, ada pula yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, hal ini dibolehkan menurut mazhab Imam Hanafi. Sedangkan ketiga mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki mensyariatkannya menggunakan bahan makanan pokok. Jika kita mengikuti mazhab Imam Hanafi, maka ketika mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, nilainya harus setara kurang lebih harga beras 3 kg pada saat itu. Nah,
kualitas dari zakat fitrah yang kita keluarkan sebisa mungkin sesuai dengan bahan makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Jika biasanya menggunakan beras kualitas super, maka beras yang kualitas super itulah yang sebaiknya kita keluarkan sebagai zakat fitrah, bukan yang kualitasnya lebih rendah dari bahan makanan pokok kita. Itu yang lebih afdol. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut mustahik zakat. Ada 8 diantaranya, yaitu nomor 1, kaum fakir, yaitu kaum yang tidak memiliki harta ataupun pekerjaan sehingga ia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian kaum miskin berarti orang yang memiliki harta, memiliki pekerjaan tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan yang amat diperlukan. Yang ketiga, amil ini berarti orang yang bertugas mengumpulkan zakat, ya, bertugas mengurusi zakat dan membagikannya kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat. Kemudian yang keempat ada mu'alafah qulubuhum, yaitu orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, atau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam supaya lebih teguh imannya bisa kita bantu dengan diberikan zakat fitrah. Kemudian ada golongan rikob, yaitu para hamba sahaya yang mukotob. Maksudnya ada perjanjian dengan tuannya. Jika dapat menebus dirinya, maka akan dimerdekakan. Nah, di zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada ya golongan rikob ini. Kemudian yang keenam, gorim. Gorim berarti orang yang mempunyai hutang yang mereka tidak mampu melunasinya, terutama jika hutang itu untuk kepentingan umat Islam. Misalkan ada seseorang yang memiliki usaha yang cukup bagus. Nah, karena usahanya itu sebagian dari hartanya ia sedekahkan untuk menyekolahkan banyak anak yatim, atau mungkin untuk mendirikan pesantren dan lain-lain. Nah, suatu ketika usaha dia bangkrut, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri aja nggak mampu, apalagi untuk menyedekahkan atau menyekolahkan anak-anak yatim kayak gitu. Maka orang yang seperti ini termasuk kategori gorim, sehingga berhak menerima zakat. Golongan yang ketujuh yaitu golongan fisabilillah. Artinya orang-orang yang benar-benar berjihad atau berperang di jalan Allah. Nah, dalam hal ini ada yang menafsirkannya yaitu orang yang benar-benar berperang di jalan Allah, benar-benar berperang untuk membela umat Islam. Tetapi ada juga yang menafsirkannya lain. Dalam kitab Jawahirul Bukhari dijelaskan, menurut pendapat Imam Al-Qastalani Asy-Syafi'i, ustadz, para dai, para santri yang rajin dan para pencari keadilan adalah termasuk sabilillah. Bahkan menurut Imam Al-Qafal, sabilillah mencakup semua bentuk kebaikan. Nah, inilah perbedaan di antara kalangan para ulama. Perbedaan ini rahmat ya, bukan untuk diperdebatkan. Jadi boleh-boleh saja kita mengikuti pendapat yang mana. Kemudian golongan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang dalam bepergian bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan orang ini tidak memiliki cukup bekal untuk kepergiannya. Maka orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Bagi siapakah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Dalam kitab Mabadi'ul Fiqih dijelaskan zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam yang merdeka mempunyai bahan makanan pokok yang lebih dari kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang yang wajib ditanggung nafkahnya dari golongan kaum muslimin tersebut. Maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang wajib ditanggung nafkahnya dari kaum muslim tadi. Kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ada 5 pembagian waktu zakat fitrah menurut para ulama dan ahli fikih. 5 diantaranya yaitu waktu mubah. Waktu mubah yaitu pada awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Artinya di bulan Ramadan orang sudah boleh untuk membayar zakat fitrah. Sedangkan ketika belum masuk bulan Ramadan orang itu tidak boleh untuk membayar zakat fitrah. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib yaitu saat matahari mulai terbenam di akhir bulan Ramadan atau awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal meskipun sejenak. Misalkan ada orang yang meninggal
Tapi waktunya itu sesudah sholat asar. Jadi dia belum menjumpai awal Syawal, maka ia tidak wajib untuk berzakat. Atau jika ada bayi lahir, tapi setelah khotib naik mimbar saat Idul Fitri, maka bayi tersebut juga tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena ia tidak menjumpai bulan Ramadan. Kemudian ada lagi waktu sunnah. Waktu sunnah yaitu setelah selesai sholat subuh dan sebelum datangnya waktu sholat Idul Fitri. Ini sunnah. Kemudian ada yang namanya waktu makruh, yaitu selesai melaksanakan sholat Idul Fitri hingga menjelang matahari terbenam pada 1 Syawal. Dan ada lagi waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri atau sudah lewat 1 Syawal. Jadi sebaiknya membayar zakat fitrah itu tidak ditunda-tunda ya, jangan sampai melewati tanggal 1 Syawal. Apa tujuan dan hikmah dari zakat? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan ucapan keji, dan sebagai sarana untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Siapa saja yang membayarnya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Tetapi siapa saja yang membayarnya setelah sholat Id, maka ia terhitung seperti sedekah sunnah biasa. Jadi, tujuan dan hikmah dari syariat berzakat adalah sebagai penyucian diri atau jiwa bagi orang yang berpuasa dan adanya sebuah ibadah sosial yang dalam hal ini adalah menuntaskan kemiskinan, mensejahterakan sesama, dan juga dengan berzakat, solidaritas dan cinta kasih antar sesama umat Islam juga akan terjalin. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan singkat tentang zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.